salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat petang, saudaraku dimanapun saat ini berada. Bagaimana kabar saudaraku? Satu hal yang senantiasa saya perhadapkan kepada Tuhan dalam doa saya, seluruh saudaraku pencinta channel YouTube Refrain Muhammad Kolsen Tambunan, dan saudaraku orang-orang percaya dimanapun berada, semuanya tetap aman dalam perlindungan Tuhan, semakin kuat, semakin melayani dan memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat ini saya ada kembali di pemakaman umum Sei Temiang Hills, Kota Batam. Kenapa sih Om Pendeta, kenapa sih Om Paulus suka sekali bikin video di pemakaman? Nah, sering muncul pertanyaan itu untuk saya, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kenapa saya suka bikin video di pemakaman umum? Kenapa saya suka bikin video di kuburan? Jawabannya cuma satu, saudaraku. Karena setiap kita pasti mati, dan kalau mati pasti dikubur. Dan kuburan adalah the last monument untuk setiap kita yang hidup. Bagi setiap kita yang kematiannya ditemukan jasadnya. Tapi mereka yang mati tanpa jasad, yang tidak ditemukan karena bencana, karena hal apapun, itu hal yang berbeda. Tapi secara umum, secara normal, setiap orang yang mati pasti akan dikubur di kuburan. Dan last monumennya, monumen terakhir yang akan dibuatkan untuk dia adalah batu nisan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, petang hari ini saya ingin sharing tentang satu bagian firman Tuhan yang saya rindu ada dalam kehidupan setiap kita. Orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama Yesus Kristus Tuhan, orang-orang yang hidupnya sudah ditebus dan hari ini menjadi orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-118 ayat 15 berkata begini: suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ayat 16, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar? Yang dimaksud adalah suatu kondisi di mana ada sorak-sorai kemenangan di kemah-kemah umatnya, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah melakukan perbuatan yang perkasa, memberikan lawatan, menyatakan kuasanya. Ada mukjizat, ada kelepasan, ada kebangkitan, ada kemenangan, saudara. Tapi ingat, hanya di kemah orang-orang benar, hanya ada di kemah orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, sorak-sorai kemenangan itu terjadi. Di luar itu tidak ada. Mungkin sorak menang ya, tapi bukan sorak-sorai kemenangan. Menang dan kemenangan berbeda. Menang mungkin temporary, menang mungkin sebentar, menang mungkin sesaat, besoknya kalah, lusanya kalah. Tapi kemenangan itu adalah kondisi di mana kita tidak bisa lagi dikalahkan. Karena apa? Karena darah Yesus yang sudah menebus kita, memateraikan kita menjadi umat pemenang. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi pastikan kita orang percaya, umat-umatnya benar-benar hidup menikmati setiap janjinya, menikmati setiap firman-Nya, dan kita benar-benar akan berkemenangan, saudaraku. Jangan biarkan tipu daya kejahatan menguasai hati kita. Jangan biarkan iblis mengalahkan setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi mari kita berkemenangan, kita kalahkan setiap kuasa iblis dan jadilah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sekali lagi saudaraku, sorak-sorai kemenangan hanya ada di kemahnya, hanya ada di rumah kediaman, hanya ada di tempat tinggal umatnya Tuhan, milik kepunyaannya, mereka yang sudah ditebus dan hidup dengan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka kemenangan itu akan terus terjadi. Di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-17 dikatakan begini: aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Loh, kok berani dia berkata aku tidak akan mati tetapi aku akan hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan? Yang dimaksud begini saudaraku, aku tak akan mati tetapi tetap hidup
hidup. Begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan hidup. Dan kehidupan kita itu sampai dengan kekal selama-lamanya. Dan selama kita masih hidup di dunia, tugas kita mewartakan karya Tuhan. Mewartakan karya Tuhan mulai dari kesaksian hidup kita yang adalah karya Tuhan itu sendiri. Mari kita ceritakan kepada semua orang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya selalu katakan kepada diri saya sendiri terlebih dahulu. Baru saya katakan kepada keluarga saya, dan saya katakan kepada jemaat yang saya gembalakan, bahwa di saat Tuhan sudah melakukan perkara yang ajaib, dahsyat dan luar biasa, yaitu Dia yang sudah menyelamatkan kita, membuat suatu perkara yang ajaib dalam kehidupan kita, menebus kita, menjadikan kita umat percaya milik kepunyaannya. Mulai hari itu haruslah kita menggenapi setiap kehendaknya, amanatnya. Amanat yang terbesar adalah amanat agung, untuk kita pergi memberitakan Injil Kerajaan, menyatakan tahun rahmat Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar. Pergi menjadikan setiap orang muridnya Yesus dan membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena apa? Keselamatan di bawah kolong langit hanya ada di dalam nama Yesus, bukan di nama lain, saudara. Maka mengapa kita umat Kristen begitu tenang menghadapi kematian, tidak takut dengan kematian, tanpa janji embel-embel apapun? Karena kita adalah umat pilihan yang sudah ditebus, saudaraku. Jadi mari kita hidup, dan mari kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mari kita saksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Mari kita ceritakan kepada semua orang kehidupan kekal yang kita terima itu. Kematian daging yang membawa kita sampai di pekuburan itu hanya sebuah jalan, hanya sebuah gerbang. Setelah itu kita akan menikmati kehidupan kekal sampai dengan selama-lamanya. Mari kita terus mewartakan karya Tuhan. Sekali lagi, karya Tuhan yang mana? Dimulai dari karya Tuhan yang terjadi dalam hidup setiap kita. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan penebusannya, menyatakan kasihnya, menyelamatkan kita, menjadikan kita umat milik punyaannya. Dari diri kita kepada keluarga, dari keluarga kepada orang sekeliling kita. Setelah itu, mari kita pergi ke pulau-pulau, ke kota-kota, ke bangsa-bangsa. Mulai tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus, dalam skedul pelayanan misi saya bersama tim akan berangkat menuju ke pesisir selatan Tapanuli Tengah. Dari sana akan terus menyeberang Samudra Hindia menuju ke Pulau Nias, untuk terus mengorbankan kegerakan, untuk terus mengorbankan kegerakan. Sekali lagi, mulai tanggal 21 Agustus 2023 saya bersama tim akan berangkat menuju ke pesisir selatan Tapanuli Tengah, untuk kembali menyalakan api Pantekosta itu, untuk kembali menyatakan tahun rahmat Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membawa setiap orang kembali kepada Tuhan. Dan dari sana akan menyeberang Samudra Hindia menuju ke Pulau Nias. Di Pulau Nias kita akan mengobarkan kembali api Tuhan, untuk membawa setiap orang Nias kembali mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan sampai dengan garis akhir. Segala rancangan-rancangan yang dibuat untuk membuat Nias tidak lagi percaya kepada Yesus akan gagal. Karena apa? Saudara-saudara kita orang Nias begitu teguh imannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita akan terus kobarkan api cinta kepada Tuhan. Save Nias, Love Nias, yang kita mulai kumandangkan dan gerakkan mulai lebih daripada 2 tahun yang lalu. Kita terus jaga apinya, kita terus gerakkan energinya, kita terus nyatakan kuasanya. Maka Nias tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan. Nias tetap akan memuji memuliakan Tuhan. Nias tetap akan bermazmur bagi Tuhan. Banua Niha untuk Yesus Kristus. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mulai dari diri kita dulu. Apa yang kita alami, mari kita ceritakan kepada orang lain. Kita ceritakan kepada orang untuk menjadi kesaksian hidup tentang bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Dari kita, dari keluarga, dari lingkungan, dari teman, sampai dengan pergilah kita memberitakan Injil Kerajaan-Nya, menyatakan tahun rahmat Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan pernah lelah. Kerja di ladang Tuhan itu gak boleh lelah, gak boleh nyerah. Karena ada satu lagu pujian yang selalu saya ingat.
Kerja buat Tuhan selalu manis. Manis banget kerja buat Tuhan. Walaupun secara fisik kita akan lelah, kita akan mengalami yang namanya kelemahan, ancaman segala macam, tapi percayalah, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu adalah sebuah slogan, sebuah semboyan, sebuah tagar kehidupan iman yang harus kita miliki. Sekali lagi, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mari kita bersorak-sorai di tengah-tengah kemah kita. Bukti Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib, perbuatan yang perkasa di tengah-tengah kita. Dan mari kita ceritakan perbuatan yang perkasa di tengah-tengah kita itu, yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita kepada semua orang. Salam kemenangan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Salam satu tubuh Kristus. Yuk, nyatakanlah kuasa Tuhan. Om, sebelum kita berakhir, ada satu pertanyaan dari saudara teman kita ini lewat media sosial. Apa tuh? Ini dari seseorang, nggak mau minta disebutkan namanya. Cuma dia tanya, apakah orang kalau kita mau masuk surga, apakah kita hanya percaya pada Tuhan ataukah harus dibaptis juga? Itu pertanyaannya? Iya. Oke, menarik. Betul. Oke. Sebelum diakhiri, ada pertanyaan muncul. Baik. Firman Tuhan jelas berkata, barang siapa mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, ia akan diselamatkan. Baptis itu sebuah simbol penyerahan diri total, pertobatan. Kisah Para Rasul 2:38 jelas berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk menerima pengampunan dosa, dan karunia Roh akan turun atas kita. Jadi baptisan itu selam ya, bukan yang lain. Ada sebuah simbol, sebuah bukti, sebuah pernyataan bahwa kita telah mengalami perbuatan Tuhan yang perkasa dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan diri kita untuk mengalami yang namanya kelahiran baru. Manusia lama mati, manusia baru dilahirkan. Yesus melakukan itu. Kita ikuti teladan Yesus, bukan teladan yang lain. Maka terimalah anugerah keselamatan itu. Amin. Amin. Salam satu tubuh Kristus. Shalom.